begini. Bayangkan, sudah Kristen bertahun-tahun, foto 3 orang saja takut. Sudah Kristen menyanyi, iblis dikalahkan, foto 3 orang masih, karena nanti yang mana mati. Bayangkan itu. Kristen seumur hidup ini, foto 3 orang masih takut. Bayangkan, seumur hidup Kristen percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa. Tapi di tempat usaha itu masih pakai yang begini-begini. Apa itu yang begini-begini itu? Apa itu? Supaya apa itu kucing? Bertahun-tahun percaya Kristus ini. Katanya Kristen tapi tidak meyakini. Memangnya Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita berkat? Jadi harus diyakini pertama, Tuhan, kepadamu aku percaya, kepadamu ku angkat jiwaku. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman-Mu. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sukacita kita di hari ini dan pagi-pagi ini, semua aja kita renungkan satu bagian ini. Mari kita buka Mazmur 143 ayat yang ke-8. Mazmur 143 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Dua pertanyaan penting di pagi-pagi ini. Saudara renungkan saja, tidak usah jawab. Apakah saudara diberkati? Apakah memang setiap hari itu ada berkat? Itu pertanyaan penting sekali. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kelihatan diberkati tapi mengeluh tiap hari. Ada banyak orang yang sebenarnya ada hidup baik tetapi tidak ada sukacita dalam hidupnya. Kok makin Tuhan percaya kepada kita berkat-berkatnya, makin kita meragukan kuasa Tuhan. Dua pertanyaan itu menolong kita saudara-saudara untuk bertanya terus-terus dalam hidup kita. Apakah memang saya diberkati? Dan apakah memang selalu ada berkat Tuhan tiap hari dalam hidup kita? Kenapa? Ada banyak orang tidak bergereja juga tapi kita lihat hidupnya lebih sukses dari kita. Dan sekarang persoalannya ada di mana saudara-saudara, sampai kita diberkati tapi kadang-kadang tidak peka terhadapnya. Sebenarnya dimulai dari apa permintaan kita waktu pagi-pagi ketika bangun. Coba renungkan saudara, tadi waktu bangun pagi ada yang berdoa. Kalau saudara berdoa, apa yang saudara minta? Apa yang saudara minta waktu pagi-pagi tadi bangun dan berdoa? Itu bagi yang berdoa, apalagi yang tidak berdoa dia tidak tahu nanti. Dua permintaan ini menarik. Yang pertama, supaya orang tahu bahwa tiap hari itu ada berkat dan selalu baru. Pertanyaan pertama itu terjawab. Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku tiap pagi. Tuhan, tolong kasih ingat kembali bahwa Engkau setia kepadaku tiap pagi itu. Waktu aku bangun tidur aku menemukan kasih-Mu. Dengar-dengarlah, ingat-ingatlah, ulang-ulanglah, renungkan kembali bahwa Tuhan mengasihi kita tiap pagi. Itu penting. Saudara tidak boleh bangun pagi-pagi langsung berpikir soal pinjaman online, tidak bisa begitu. Bangun dengan bangun itu berpikir, Tuhan tolong kasih ingat saya, kasih setia. Saudara akan menemukan
Tahun lalu saudara diberkati, bulan lalu saudara diberkati, minggu lalu saudara diberkati, 4 hari lalu saudara diberkati, 3 hari lalu saudara diberkati, 2 hari lalu saudara diberkati, kemarin saudara diberkati, dan hari ini dalam keyakinan iman kita percaya Tuhan memberkati kita. Jadi dengar-dengar itu dulu, ingat-ingat itu dulu, berdoa minta Tuhan. Lalu bagaimana sekarang meneruskannya? Saudara-saudara, kalau kita tahu persis sekarang bahwa Tuhan memberkati kita di tiap hari itu, apa yang harus dilakukan? Tuhan, perdengarkanlah kepadaku kasih setiamu setiap pagi. Maka dia ajak kita sekarang, saudara-saudara, coba menghitung berkat-berkatnya. Menghitung itu ada 2. Yang pertama, menghitung berarti coba meneliti kembali. Coba meneliti. Coba lihat lebih dekat. Itu artinya menghitung. SD dulu kami di kampung, mungkin kita mengalami hal yang sama, saudara. Kalau SD dulu ada bagian di mana guru suruh kita menggambar bebas. Yang paling banyak digambar itu pemandangan. Itu pemandangan itu pasti ada gunung, dan gunungnya tajam sekali. Begini dia gunung. Mungkin kalau balon kena bisa pecah itu balon itu. Ada matahari 1, ada burung 2, ada awan. Kira-kira kalau kita gambar pemandangan begitu. Saudara, coba saudara bayangkan satu gunung di Jawa Timur. Ada yang pernah ke gunung? Waktu saudara gambar gunung, waktu itu guru bertanya, ini gunung apa? Saudara sebutkan apa gunung itu. Coba setelah dewasa saudara pergi ke gunung itu, apakah memang gunung itu setajam itu? Apa memang gunung setajam itu? Tidak kan? Waktu lihat dari jauh seolah-olah dia tajam. Waktu kita makin dekat, ternyata gunung tidak setajam itu. Ada lembah, ada lubang, ada macam-macam di situ. Ternyata makin dekat, makin meneliti baru kita tahu benar ini keadaan yang paling real dari seorang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lihat Tuhan dari jauh, jangan lihat Tuhan dari jauh. Nanti yang saudara lihat gambaran yang salah tentangnya. Mau tahu bahwa kita diberkati, lihatlah Tuhan dekat-dekat, datanglah dekat-dekat kepadanya. Baru saudara bisa dapatkan, betul memang tiap hari kita diberkati ini kok. Ada anak kecil bilang kepada papanya ketika lihat pesawat, "Papa, pesawat itu kan kecil sekali tuh, Pak." Nah, besar. "Papa, itu kan kecil." Besar. Bagaimana Papa menjelaskan kalau pesawat itu besar? "Nah, ini kan jauh, makanya dia..." Coba kalau pesawat itu datang ke rumah kita. Kan pasti kita keluar di Metro TV malam nanti. Kalau semakin dekat dia besar, banyak orang tidak menemukan dan merasa dia tidak diberkati karena dia duduk jauh dari Tuhan. Dia berdiri sangat jauh dari Tuhan, bagaimana dia bisa melihat, merasakan bahwa Tuhan ternyata sedetail itu dalam hidupnya. Saudara, saya yakin sekali hari ini mungkin ada orang yang bangun pagi, bangun dalam kegelisahan. Masalah sakitnya, keuangannya, anak-anaknya, keluarganya, masa tuanya. Pesan paling pertama hari ini adalah jangan jauh-jauh dari Tuhan, mari dekat. Yesus hanya sejauh doa, datang dekat dengannya. Dan hari ini demi nama Yesus saya mau bilang pada saudara, saudara telah mengambil jalan yang benar. Kalau hari ini saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Menghitung itu berarti meneliti. Tapi yang kedua, menghitung itu berarti mengakumulasi, menjumlahkan. Coba saudara ingat, hari ini saudara umur berapa? Taruhlah 40 tahun. Mungkinkah saudara bisa menjumlahkan dengan baik dan benar, menghitung dengan benar berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dari umur 10 sampai umur 40, bisa jumlahkan dengan baik? Saudara melupakan banyak sekali. Coba jumlahkan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Coba kok saudara jumlahkan. Sedikit berkat-berkatnya? Sedikit. Banyak orang tidak menjumlahkan. Banyak orang tidak menjumlahkan. Menghitung itu menjumlahkan. Saudara, saya ada satu waktu
Waktu saya bilang coba kita jumlahkan berkat Tuhan. Setelah berkhotbah, mereka siapkan makanan buat kita. Waktu siap makanan, di meja makan itu ada daging babi. Saya lihat begini, terus saya coba pakai khotbah ini. Coba saya jumlahkan jumlah daging babi yang pernah masuk dari saya punya perut. Dari umur 10 sampai umur 47. Berkandang-kandang. Padahal saya tidak pernah piara babi. Saya tidak pernah, satu ekor pun tidak pernah. Tapi coba saudara mengakumulasi, menjumlahkan berkat-berkat. Hari ini kalau saya tanya kepada saudara, uang 5 miliar besar atau kecil, pasti saudara yakin besar. Bahkan ada orang yang Pak Pendeta, kita seumur hidup bekerja pun mungkin tidak pernah lihat itu 5 miliar, tidak pernah. Tapi coba jumlahkan. Berkat yang pernah saudara dapat 1 juta, 5 juta, 500 ribu, 200, 300. Coba jumlahkan sampai hari ini, 5 miliar masih besar. Menjumlahkan. Karena itu bangun pagi-pagi jangan pikir pinjol. Bangun pagi-pagi itu terdengarkanlah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita akan memulai hari ini dalam keyakinan Tuhan memberkati kita. Masih mau mengeluh hari ini? Tuhan masih memberikan kepada kita banyak sekali hal, tapi cara pandang kita penuh pengeluhan. Bagaimana kita menerima dan menikmati. Itu bagian pertama. Tapi setelah dalam keyakinan itu Tuhan memberkati kita karena kami sudah coba jumlahkan satu persatu, sekarang dia kasih naik satu. Tapi Tuhan, tolong tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Ada berkat hari ini. Ada Tuhan sediakan di situ. Tapi Tuhan tolong tunjukkan kepada saya jalan yang harus saya tempuh untuk dapat berkat itu. Tuhan tolong tunjukkan. Kenapa? Ingat, tidak semua jalan benar untuk sampai pada berkat yang Tuhan siapkan. Tidak semua jalan benar. Karena itu sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan tiap pagi. Tuhan, tolong tunjukkan jalan yang harus kutempuh. Tidak semua jalan benar. Ada orang berdoa, Tuhan, uang tinggal 500 ribu. Tuhan tolong tambahkan, karena ada kebutuhan. Oke. Habis berdoa keluar, ada teman bilang, bro, taruhan. Berapa? 500 saja. Terus dia pikir, mungkin ini jawaban doa. Tidak semua jalan benar untuk beroleh itu. Karena itu tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Bagaimana pendeta saya menemukan jalan itu? Jawabannya gampang saja. Jawabannya adalah baca firman Tuhan. Supaya kita menemukan jalan. Contoh, Tuhan tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Terus kita buka Alkitab, baca satu ayat saja. Itu ayat bilang begini. Misalnya ayat yang kita buka baca bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Pasti pesannya gampang kan? Pesannya, oh yang harus saya lakukan hari ini adalah hormatilah ayah dan ibu. Terus pagi-pagi dia bilang, Pak, Ibu, Papa dan Mami, ini anak sudah berubah. Mungkin hari terakhir ini. Masa dengan melakukan itu, kita dijauhkan dari berkat. Saudara bangun pagi, saudara baca, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi salam. Saudara ketemu satu orang pagi-pagi, shalom, selamat pagi. Siapa ini? Kita karena tidak melakukan itu, banyak kali kita penuh kecurigaan terhadap orang lain. Saudara tahu bahwa pembacaan ini sangat ringan untuk mau katakan kepada kita, saudara diberkati. Tapi seringkali kita gelap ini karena kita tidak minta Tuhan tunjukkan jalan itu. Ada sepasang suami istri jalan-jalan begini. Istrinya lihat ada uang 2.000 di situ. Istri mau ambil. Suami bilang, Ibu, tidak boleh. Kenapa? Itu bukan kita punya.
Iya Pak, tapi kan tidak ada orang lihat. Sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita punya. Oke, mereka lanjut jalan. Beberapa ratus meter ke depan ada uang 100.000. Sekarang suaminya yang mau ambil. Istri bilang, Papa, tidak bisa. Kenapa? Itu bukan kita punya. Mama kan tidak ada orang lihat sayang. Tadi kan Papa bilang sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan. Terus suaminya bilang begini, sayang, coba sayang pikir baik-baik. Di satu waktu yang sama Tuhan izinkan dua hal ini terjadi. Bukankah ini maksud Tuhan untuk kita dapat? Hati-hati toh. Jangan sampai yang bukan milik kita. Saudara-saudara, ada beberapa orang datang bilang kepada saya, pendeta, ini anak mau besarkan bagaimana? Mau didik bagaimana? Marah sudah, pukul sudah, ancam sudah, segala macam sudah. Tapi ini anak model begini terus, tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ya pasti ikut dia punya bapak. Masa ikut saya kan tidak mungkin. Terus saya kasih tahu, Alkitab mengisyaratkan, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti mereka jadi baik. Kedua, ini maksud dari bagian ini. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu adalah uang hasil tipu, hasil korupsi, hasil judi, hasil rampasan, jangan kasih makan anak istri, jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Supaya kita menemukan jalan yang benar. Tapi itu semua tidak boleh dilakukan hanya sekedar coba-coba, tidak bisa. 2 pernyataan untuk menegaskan itu kalimat disebutkan. Karena kepadamulah aku percaya. Dan yang kedua dia bilang, karena kepadamulah ku angkat jiwaku. Keyakinan bahwa kita diberkati, bahwa keyakinan bahwa tiap-tiap hari itu ada berkat, harus dimulai dari sebuah keyakinan bahwa Tuhan memang hanya kepadamulah aku percaya. Hanya kepadamulah ku angkat jiwaku. Seserius apa ini? Tadi malam waktu kita makan sama-sama saya bilang begini, banyak orang beragama tapi tidak beriman. Banyak orang merasa Kristen tetapi tidak beriman kepada Tuhan. Terus sambil kelakar saya bilang begini, bayangkan sudah Kristen bertahun-tahun, foto 3 orang saja takut. Sudah Kristen menyanyi, iblis dikalahkan, foto 3 orang masih, karena nanti yang mana mati. Bayangkan itu. Kristen seumur hidup ini, foto 3 orang masih takut. Bayangkan, seumur hidup Kristen percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa. Tapi di tempat usaha itu masih pakai yang begini-begini. Apa itu yang begini-begini itu? Apa itu? Supaya apa itu kucing? Bertahun-tahun percaya Kristus ini. Katanya Kristen tapi tidak meyakini. Memangnya Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita berkat? Jadi harus diyakini pertama, Tuhan kepadamu aku percaya, kepadamu ku angkat jiwaku. Banyak orang Kristen ketika sakit lebih percaya dokter daripada percaya Tuhan. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak usah ke dokter, saya tidak bilang begitu. Pergi saja dalam keyakinan Tuhan bisa pakai ini, Tuhan bisa pakai ini, Tuhan bisa pakai dokter untuk kita sembuhkan. Jangan taruh dia yang pertama. Banyak orang yang sudah betul-betul taruh di depan, kalau sakit mesti Singapura, mesti. Saya bayangkan kalau saudara tinggal di timur mati lama saudara. Karena kita taruh di sini bukan Tuhan. Saudara lihat bagaimana perubahan hidupnya. Bagaimana berubah? Saudara, kalau orang membangun kehidupannya dalam keyakinan kepada Tuhan, apapun yang dialami hari ini,
Dia tahu bahwa Tuhan tetap akan memberikan jalan keluar dalam hidup. Dia pasti. Gitu. Ada satu orang tua kehilangan kuda kesayangannya 1 ekor. Tetangga-tetangga datang bilang begini, Papa, yo, pasti Bapak sedih sekali, pasti Bapak susah. Kenapa? Kuda kesayangan hilang. Dia bilang begini, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 2 minggu kemudian kuda kesayangan itu kembali bawa 40 kuda liar dari hutan. Tetangga-tetangga datang bilang, Bapak, yuk, pasti Bapak senang sekali. Kenapa? Kuda kesayangan pulang, bawa lagi 40 kuda liar. Beliau bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Beliau punya anak laki-laki 1 orang. Lihat kuda liar ini, dia coba naik ke satu kuda liar, kuda lompat-lompat, dia jatuh kaki patah. Tetangga-tetangga datang bilang begini, Bapak, pasti Bapak sedih. Kenapa? Anak laki-laki 1 orang, kaki patah. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 1 minggu kemudian tentara-tentara masuk kampung. Semua anak laki-laki muda dipaksa harus wajib militer karena wilayah mereka musuh masuk. Semua anak laki-laki pemuda itu ikut perang. Kecuali beliau punya anak. Karena kakinya, tetangga-tetangga datang bilang, aduh Bapak, baik Bapak punya tidak pergi, kami punya ini pergi, ini tidak tahu pulang atau tidak. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Kalau saya omong terus begini, besok pagi kita tidak habis lah. Tapi yang pasti saya mau katakan kepada kita di awal, bahwa kadang-kadang orang tidak mampu untuk memilah secara baik bahwa di setiap perkara Tuhan sebenarnya ada di situ, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Saudara tahu, ini masih minggu-minggu penampakan. Maria bangun pagi-pagi, pergi ke kubur Yesus. Yesus dibunuh mati hari Jumat. Ini minggu pagi-pagi dia pergi. Mereka dalam kegelisahan sekali seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka mau berdoa dan mengaku sebagai murid-murid Yesus pun mereka agak ketakutan karena jangan-jangan bisa dibunuh juga. Tapi pagi-pagi itu Maria keluar dan pergi ke kubur. Waktu itu sudah ada listrik? Ada listrik? Belum. HP senter sudah ada? Belum ada. Dia jalan dalam kegelapan itu pergi ke kuburan. Orang-orang bilang di kuburan banyak setan. Betul? Tidak betul. Di kuburan mungkin banyak mayat tapi belum tentu banyak setan. Setan itu ada di mana-mana. Di rumah ada setan tidak? Di jalan? Di pasar? Di gereja? Banyak. Ini banyak. Maria pergi ke situ. Pertanyaan paling penting adalah, kenapa Maria melakukan tindakan itu? Padahal yang laki-laki saja belum pergi, Maria sudah pergi pagi-pagi. Lukas 8 ayat 2 bilang begini, Maria inilah yang dulunya pernah mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dia yang pernah kerasukan 7 roh jahat itu, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Pengalaman perjumpaan dia dengan Yesus itu membuat dia menjalankan hidupnya. Dia mau menjalani itu. Dia mau pergi ke kubur itu. Dia mau pergi dan berjumpa dengan Yesus. Saudara lihat, pengalaman perjumpaan itu menegaskan dia untuk melakukan sesuatu yang bagi banyak orang tidak mungkin. Batu kubur itu terlalu besar untuk dipindahkan oleh seorang perempuan. Apakah kemudian dalam perjalanan itu dia bebas dari masalah? Tidak juga. Tidak juga. Sampai di sana batu kubur itu sudah terbuka. Batu kubur sudah terbuka. Yesus tidak ada di sana. 2 malaikat bilang, Ibu, mengapa Ibu menangis? Siapakah yang engkau cari? Siapakah? Saudara, dia bilang mayat Tuhanku diambil orang. Kalau kita bertanya dalam kondisi normal ini, apakah mayat Tuhan diambil orang? Tidak. Lalu kenapa dia meyakini untuk mengatakan bahwa mayat Tuhan diambil orang? Karena dia lupa janji Tuhan. Masa hidup dalam kebersamaan Tuhan bilang anak manusia akan diserahkan mati tapi akan bangkit. Tapi kegelisahan dan masalahnya membuat dia lupa kepada janji Tuhan. Jemaat saya mau bilang, kita semua punya masalah.
Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu semua punya masalah. Tapi jangan sampai kita lupa janji Tuhan. Yesus datang menampakkan diri kepada Maria. Maria tidak kenal. Dia tidak kenal. Apakah wajah Yesus berubah? Apakah terlalu gelap malam itu? Tidak juga. Tetapi kenapa Maria tidak kenal? Jawaban ini menarik untuk menjadi bagian perenungan kita. Jawabannya adalah karena Maria pergi mencari Yesus yang mati. Maka ketika Yesus itu datang dalam tampilan yang hidup, dia merasa bukan ini yang saya cari. Saya sementara mencari dia yang terbujur kaku. Pertanyaan penting bagi kita hari ini, saudara cari Yesus yang hidup atau yang mati? Amin. Yakin? Mari kita uji sekarang. Meja, mimbar, hidup atau mati? Karena dia mati kita bisa atur menurut yang kita mau. Kursi-kursi hidup atau mati? Karena mati kita bisa urus menurut yang kita mau. Gitar hidup atau mati? Mati, kita urus ikut maunya kita. Tuhan hidup atau mati? Karena dia hidup kita tidak mengatur Tuhan menurut yang kita mau. Tuhan yang harus urus kita. Masih banyak orang berjuang begitu rupa untuk menemukan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Makanya hidupnya penuh dengan kegelisahan. Carilah Yesus yang hidup. Yang kita percaya bahwa rancangannya lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekalipun. Kadang-kadang kita berhenti berdoa karena kita rasa tidak ada jawaban. Padahal Tuhan menjawab kita. Saudara, biasa di penjara-penjara, para psikolog suka pergi ke sana bawa kertas putih, bawa spidol, kasih titik hitam. Bilang kepada para narapidana, saudara coba saudara lihat ini. Sudah, apa yang kamu lihat? Yang kami lihat ada titik hitam di situ. Oke, masih ada yang kamu lihat? Tidak. Hanya ini? Iya. Betul. Ya, oke. Terus mereka bilang begini. Mata saudara terlalu tertuju kepada titik hitam ini. Sampai saudara tidak bisa melihat bagian-bagian yang masih putih bersih di sini. Mata saudara terlalu tertuju pada masalah. Sampai saudara tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mata yang hanya tertuju kepada masalah tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Karena itu saudara, di pagi-pagi memulai hari ini kita diingatkan, Tuhan tolong perdengarkan kembali kasih setia Tuhan. Mungkin saya lupa karena sudah umur begini lama ini, tambah tua lagi kan tambah lupa kan. Tuhan tolong ingatkan kembali kasih-kasih setiamu yang kami alami tiap-tiap hari. Terus Tuhan hamba percaya sekali sebentar ada berkat Tuhan. Dan sekarang Tuhan tolong tunjukkan jalan yang harus ditempuh. Harus Tuhan tunjukkan. Ingat saudara, uang kaget itu tidak ada sebenarnya. Tidak pernah ada yang bernama uang kaget. Saudara jangan percaya itu, tidak ada berkat datang kaget-kaget. Itu efek dari sesuatu. Karena itu saudara harus membangun duluan dalam keyakinan iman. Ada ibu-ibu waktu itu, orang ini jemaat tempat saya layani, dia susah sekali. Kalau mau pergi ke rumahnya kita harus langgar sungai. Dia tinggal sendiri di kalau kita sebut sedikit hutan lah di situ. Yang menarik waktu Covid itu saudara-saudara semua orang susah. Orang-orang kaya pun susah. Terus waktu dia pulang gereja dia temukan ada dompet. Isi uang 1.500.000. Di itu dompet tidak ada surat apapun, tidak ada KTP, SIM atau apa, tidak ada. Jadi hanya dompet berisi uang 1.500.000. Terus saya mau tanya saudara, sebelum saya lanjutkan kisah ini. Menurut saudara itu berkat? Saya yakin orang yang kaya sekalipun kalau dia lihat ada 1.500.000 itu sulit dilewatkan. 1.500.000. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia ambil, hitung kembali itu uang. Ada anak-anak duduk di situ, dia pergi. Dia bilang, anak-anak, bisa bantu saya? Iya, kenapa? Tolong bawa ini ke RRI,
untuk kasih pengumuman bahwa mungkin ada orang yang kehilangan uang. Waktu dia cerita saya ibadah rumahnya, dia cerita, saya tanya dia, lalu ibu buat apa? Saya kasih itu anak-anak untuk diantar. Hei ibu yakin itu anak-anak nanti bisa antar sampai di radio? Dia bilang, pendeta, saya tidak peduli dia mau antar atau tidak. Yang penting saya bilang, tolong kamu antar dan dia mau. Tugas saya sudah selesai. Ibu, kan tidak ada KTP, tidak ada SIM, tidak ada keterangan apa-apa. Kan ibu bisa pakai saja ini uang, kan ibu susah. Dia bilang, pendeta tidak boleh. Kenapa? Tuhan marah saya, nanti Tuhan marah. Wih, saya semacam tertampar begini. Wih, kalau saya pasti mau maju, tidak. Lama-lama saya bilang, mungkin ini maksud Tuhan ini. Saudara-saudara, saya kira dua hal yang menjadi pesan awal, ingat baik-baik supaya kurangi kita punya wajah yang selalu saya tidak suka sekali kalau ketemu orang selalu, pendeta, hidup ini terlalu susah. Kalau memang terlalu susah, mati sudah. Kita ini terlalu banyak mengeluh sampai tidak pernah melihat berkat-berkat yang Tuhan kasih ini, saudara. Karena itu bersyukurlah. Dan Tuhan masih pelihara kita. Ini ada banyak orang tua. Ini pasti ada yang umur 60, 70, 80. Bersyukurlah. Ada banyak orang rindu 60. 34 dia supara itu. Jadi kalau masih 60 bersyukurlah. Saya suka tanya orang tua. Ibu umur berapa sekarang? 70. Sehat? Terus dia bilang begini. Ya namanya sehat orang tua toh. Nah, sehat orang tua itu kan tambah asam urat sedikit, tambah pinggang sakit lah, tambah sedikit. Saya kira ini serius ini, saudara. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku setiap hari, Tuhan. Tapi Tuhan, saya percaya hari ini ada berkat. Tolong tunjukkan jalan yang harus kutempuh supaya kita. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang percaya kepada Tuhan melaksanakan dua hal ini, bukankah hidup kita penuh dengan berkat? Saya berkhotbah di tempat ini kali lalu dan saya bilang, kita ini kalau Tuhan makin berkati kita, kekhawatiran kita makin tinggi. 10.000 perpuluhan 1.000 kan? Pasti kasih 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan, masih kasih kan? Hanya 10.000 kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan, masih kasih? Kasih, hanya 1 lembar. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan, masih kasih? Masih? Kenapa mulai beda pendapat? Makin besar kita makin gelisah. Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Kita lihat 2-3 kali, lihat ulang-ulang begini. Terus bilang, Tuhan juga mengerti. Makin diberkati kok kita makin ragu dengan Tuhan. Ada seorang ibu kemarin saya pelayanan di mana ya, saya lupa. Saya di mana? Oh, di Sangir. Dia baru habis operasi. Waktu dilihat saya, dia mau minta berdoa, dia lihat saya, dia menangis. Permisi dia buka, dia Bapak lihat tidak ada lah. Saya bilang tutup saja. Terus waktu mau berdoa saya bilang dia, Ibu, mujizat itu apa ya Ibu? Mujizat itu apa? Mujizat itu apakah ada orang sakit kepala terus kita bilang dalam nama Yesus dan sembuh? Iya. Ibu, apakah kalau Ibu operasi tahun 2001 ini sampai 2024 Ibu masih ada, masih hidup, masih bisa tertawa hingga hari ini, masih termasuk mujizat atau tidak? Dia tidak jawab, air matanya yang jatuh. Dia tidak jawab, air matanya yang jatuh. Saudara bisa bayangkan apa yang dia pikirkan? Kadang-kadang kita merasa mujizat itu adalah ketika kita kemudian kalau sakit langsung sembuh. Kita belum melihat mujizat sebagai bagian penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita. Tuhan kan itu Tuhan tunjukkan jalan yang harus kutempuh. Ada satu bapak datang bilang ke saya, pendeta, istri saya sakit, sudah tidak cara lagi. Kami sudah mencoba semua hal.
dan sudah tidak ada lagi. Istri saya baru umur 27 tahun dan kami dua sudah bicara. Dia bilang ke saya, Papa masih terlalu muda dan kalau saya mati, Papa boleh menikah lagi. Suaminya bilang ke saya begini, pendeta, saya karena tidak tahu buat apa, saya ini tidak tahu berdoa, tapi akhirnya saya bisa berdoa gara-gara ibu sakit. Terus saya bilang ke dia, Pak, pulang sudah. Ibu sembuh. Pendeta, kami melakukan semua dan tidak hari ini Pak Pendeta suruh saya pulang dan bilang ibu sembuh. Iya, saya meyakini sekali Pak. Kenapa? Tuhan mau ajar sesuatu ke Pak. Tapi Bapak kurang peka. Dia pakai orang yang Bapak cinta ini. Supaya Bapak bisa berdoa. Sekarang kalau Bapak sudah berdoa, ibu punya misi itu selesai. Tuhan pakai ibu itu selesai pulang. Hari ini istrinya sembuh dan sangat sehat. Dan dia pikir, betul. Ternyata Tuhan target saya kurang peka ini. Apa maksudnya? Kadang-kadang sesuatu yang kita cinta itu yang Tuhan mau coba kita dari situ. Supaya buat kita bangun kepekaan baru. Untuk menemukan Tuhan mau mengajarkan tiap-tiap hari buat kita. Pulang sudah dalam sukacita. Sukacita dan senang itu dua hal yang beda. Senang itu kepuasan yang kita terima. Kepuasan. Sukacita adalah sikap terhadap keadaan. Kalau saudara sementara senang sekarang, Alkitab bilang, ingat, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk. Jadi kalau senang sekarang, kemungkinan besar sedikit lagi saudara susah. Kalau saudara ada susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Dan kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu engkau senang, baik waktu engkau. Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa memberikannya bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Dan itu saya tidak suruh saudara pulang dengan senang, pulang dengan sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan. Tapi uang yang banyak tidak membeli sukacita. Akhirnya banyak orang berkelimpahan harta, tapi tidak mengalami sukacita karena sikapnya yang salah. Dan itu pula dengan sukacita. Ingat, senang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Masih banyak orang mencari Tuhan untuk senang, bukan untuk sukacita. Senang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Seperti ban itu bagian dari mobil, tapi ban itu bukan mobil. Supaya jangan baru naik ban, dia kira naik mobil. Itu anak kecil sekali. Pulanglah dalam sukacita. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.